Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Badrul Jana, Sarjana Agama dari SDN Sukolilo Barat 2, Kabupaten Bangkalan, calon guru penggerak angkatan ke-7 Bangkalan. Saya akan memaparkan tentang budaya positif di lingkungan sekolah UPTD Sukolilo Barat 2, Kabupaten Bangkalan. Perkenalkan, mereka berdua adalah Bapak Mulyanto MPD sebagai fasilitator dan Bapak Heri Sunjoto MPD sebagai pengajar praktik. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan hari ini ketemu lagi bersama Ibu. Pada hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ya akan seperti dan hampir sama dengan yang namanya peraturan kelas. Di mana keyakinan kelas ini ya dibuat oleh kalian sendiri, ya kalian sendiri. Kemudian ya setelah dibuat satu pilihan saja nanti ya, masing-masing orang akan memilih satu kalimat, di mana kalimat itu menunjukkan suatu aturan ya, dan kalimat itu harus dengan kata-kata yang baik. Kata-katanya tulisannya juga harus bagus, harus ya Nana ya. Iya. Baik, untuk kelas 6 nantinya Ibu akan memberikan kertas panen ini ya, dan kalian siap untuk menulis di lembaran ini ya. Di dalam lembaran ini, kemudian lembaran ini nanti ditempel di papan tulis. Siap? Ya. Ya. Hari ini langsung Ibu bagikan ya. Coba dibagikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SDN Sukolilo Barat 2, Ibu Haja SPD, yang kami hormati segenap guru UPTD SDN Sukolilo Barat 2 yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, kita bisa berkumpul, bisa bermuajahah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, karena dengan taufik dan inayahnya kita semua bisa bersama-sama untuk mengikuti diseminasi budaya positif atau pengimbasan budaya positif di lingkungan UPTD SDN Sukolilo Barat 2. Pengimbasan budaya positif ini kami lakukan
sebagai aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif, karena kami adalah sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan yang ke-7 dari Kabupaten Bangkalan. Jadi pembebasan ini adalah sebagai bentuk aksi nyata kami dalam CGP angkatan 7 pada waktu ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, pada kesempatan hari ini dengan ucapan bismillah akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembebasan diseminasi budaya positif, alhamdulillah, insya Allah berjalan lancar. Baik Ibu sekalian, budaya positif. Nah, sebenarnya kita tahu apa itu budaya positif dan juga tahu bisa apa itu ya. Nah, budaya positif, apa itu budaya positif? Tidak tahu. Iya. Coba dilihat. Nah. Budaya positif di sekolah itu ada budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan universal, berarti keyakinan yang bersifat umum, dan kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini maksudnya budaya positif itu adalah keyakinan atau kebiasaan yang sudah biasa kita laksanakan di sekolah ini. Contohnya seperti apa? Ya, kalau berbicara masalah contoh, ya, kalau kita biasanya tiap hari Senin kita mengadakan upacara bendera. Dan masih banyak lagi contohnya, nanti akan ada contoh yang terangkum dari Kemendikbud, ada halaman khusus. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di sekolah kita. Budaya sekolah ini berisi kebiasaan yang disepakati. Jadi kebiasaan yang dilakukan oleh warga sekolah. Kebiasaan khususnya oleh murid-murid kita. Jadi nanti ada kesepakatan apa, budaya apa yang sekiranya pantas kita terapkan di sini. Selanjutnya, apa sih tujuan daripada budaya positif? Penerapan budaya positif itu, nah, di situ tujuannya adalah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Berarti intrinsik itu gimana? Di dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Jadi memang benar bahwasanya kalau kita lihat anak didik kita itu sekolah, ya. Bersekolah tujuannya adalah yang utama adalah ini, menjadi pribadi yang bertanggung jawab ke depannya. Ya. Nah, ini berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Sebenarnya kita ini mengajar, mendidik anak didik kita, tujuan utamanya ini berbudi pekerti luhur serta akhlak yang mulia. Jadi kepandaian biar pinter, biar apa lagi, biar jadi juara itu nomor 2. Yang utama adalah berbudi pekerti luhur dan akhlak mulia. Baik, untuk selanjutnya, budaya positif sekolah itu apa saja? Satu, religius. Kalau di sekolah kita, kegiatan religiusnya berbentuk istighosah bersama pada waktu jamaah, sholat jamaah. Dan kejujuran, ini kalau kejujuran ini masalah keseharian kita. Toleransi, disiplin, kerja keras,
atau semangat dan kebangsaan. Cinta tanah air tidak sampai ke bawah, bertanggung jawab. Selanjutnya, nah ini didapat dari rangkuman dari laman resmi Sahabat Keluarga Kemendikbud. Ini memang sudah ada ketentuannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwasanya 5 budaya sekolah yang dapat membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter positif ini sudah ada. Yang pertama di nomor 1 itu ada gerakan literasi sekolah. Ini sudah kita praktekkan bersama, dimana kalau gerakan literasi sekolah itu ini ya, tujuannya siswa minat membaca, sehingga biasanya sebelum kita memulai pelajaran itu diusahakan untuk membaca terlebih dahulu 15 menit. Silakan anak-anak kalian baca halaman 25, dikasih waktu 15 menit. Itu gerakan literasi sekolah. Yang kedua, itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi sudah jelas kalau kemarin di di rapor, di situ ada pramuka, ya, masukkan di situ. Jadi budaya termasuk budaya positif. Nah, tujuan daripada kegiatan ekstrakurikuler itu apa? Nah, ini kegiatan ekstra itu tujuannya adalah mengembangkan minat dan bakat anak di sekolah. Saat terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan positif. Kalau pramuka, ya berarti kalau pramuka ya anak didik kita diusahakan mampu dan terampil di dalam pramuka. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan awal dan akhir proses belajar. Kira-kira apa? Pembacaan doa pembiasaan. Iya, di awal pembelajaran kita baca pembelajaran ada tajul doa murid kita. Yang keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Apa kira-kira? Permisi. Permisi, rekan. Yang silakan biasanya. Minta izin ke belakang. Minta izin ke belakang. Bukan spontan, Permisi ya. Nah, ini membiasakan perilaku baik bersifat spontan. Nah, ini hal ini penting untuk diterapkan oleh sekolah karena karakter anak baru akan terlihat bila ditunjukkan secara spontan. Ya, seumpama mau beli di koperasi, ibu mau beli di apa nak? Beli penggaris. Pada waktu itu guru-guru sedang sibuk. Ya, sedang sibuk akhirnya kata gurunya gini, silakan ambil sendiri, tak uangnya ditaruh di tempat uang, yaitu di omplong. Sibuknya akhirnya kan ambil sendiri muridnya, ya, ambil sendiri. Kemudian setelah itu gimana? Uangnya diambil. Di situ ini sebenarnya kan spontan. Kalau anak yang memang jujur, biasanya langsung masukkan uangnya. Kalau yang nggak jujur, dikantongi, mumpung ya, mumpung ada yang lihat, aku sedang sibuk. Nah, di situ spontan terjadi. Itu terlihat kebiasaan kejujurannya tadi. Dengan kata lain, spontanitas akan menjadi ukuran bahwa seorang itu telah memiliki karakter yang baik atau belum. Perilaku ini mencakup perkataan maupun perbuatan anak didik kita. Misalnya, ini. Anak-anak spontan meminta maaf saat melakukan kesalahan. Maaf bu, maaf pak. Atau anak langsung membantu temannya yang sedang kesulitan. Umpama muridnya tidak bawa pensil, atau temannya tidak bawa pensil, anak yang baik, anak yang peduli, maka dia akan memberi bijakan. Budaya positif ya, yang khusus membiasakan perilaku baik
yang bersifat sekolah. Yang berikutnya, yang sesuai dengan Kemendikbud itu adalah menetapkan tata tertib sekolah. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada tata tertib. Tata tertib menjadi benteng pembatas antara yang boleh dan tidak boleh, antara yang baik dan tidak baik. Sekolah perlu membuat tata tertib yang disepakati dan dijalankan bersama oleh guru. Kira-kira kalau tata tertib yang kita miliki di sekolah kita buat bersama enggak? Dibuat bersama. Dibuat bersama. Dan nanti suatu ketika setelah guru merdeka ini semua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah diterapkan, maka nanti setiap kelas diusahakan untuk membuat suatu keyakinan kelas. Kemarin di kelas 5 sudah anak didik kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas, dan hasilnya di kelas 5 sudah ada di papan yang sebelah ini itu hasilnya. Jadi kalau siswanya itu melanggar keyakinan kelas, maka dia akan ada konsekuensinya bagi mereka. Seumpamanya di sini di kelas 5 kemarin ada ini ya. Menjaga kebersihan dan keindahan kelas yang nomor 4 ya. Ternyata yang waktunya piket tidak piket ya, akhirnya seperti itu. Teman-temannya akan ribut, tidak piket, si A tidak piket. Nah, itu gimana guru menyikapi itu? Suruh piket bersama. Piket bersama, akhirnya seperti itu. Tapi konsekuensinya anak yang piket itu juga harus harus bertanggung jawab karena dia telah melanggar aturan yang dibuat, keyakinan yang dibuat. Anak kelas 5 kemarin alhamdulillah sudah membuat keyakinan, dan insya Allah mereka akan mematuhi keyakinan yang mereka buat. Sekilas mengenai budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah kita ini tidak akan terjadi dan terjalin apabila tidak ada interaksi yang baik antara guru dan murid atau warga sekolah. Jadi antara semua warga sekolah harus ada hubungan yang baik. Nah, baik, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan ini ya tentang budaya positif. Untuk selanjutnya kita akan belajar kembali setelah istirahat posisi kontrol, yaitu 5 posisi kontrol guru. Apa? Kok ada kontrolnya? Kok ada 5? Kok posisi guru? Sini 5 posisi kontrol guru ini maksudnya ketika anak-anak didik kita mempunyai kesalahan seperti keterlambatan, datang terlambat ke sekolah. Kemudian lagi ketika anak didik kita tidak mengerjakan PR. Kemudian lagi, apalagi ya, siapa yang bisa menyebutkan? Ketika tidak melaksanakan, tidak membawa buku. Ini nanti kita sebagai guru kita ini harus bagaimana sebenarnya menangani masalah-masalah itu. Ini nanti kita kontrol diri kita. Kita ketika mendapati anak didik kita melakukan kesalahan, contohnya tidak memakai seragam. Kalau hari Senin seharusnya pakai seragam putih merah, ternyata salah satu seorang anak didik kita memakai seragam biru. Nah, ini nanti bagaimana penanganannya?
Biasanya gimana ibu-ibu? Langsung dipanggil anaknya ke depan. Kalau pas waktu upacara biasanya kita panggil ke depan, ya yang melanggar tidak memakai atribut sekolah dipanggil di depan, akhirnya dijadikan tontonan oleh teman-temannya. Kira-kira itu bentuknya apa? Itu hukuman apa bagaimana, seperti itu namanya? Teguran, sanksi. Ini, baik. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang 5 ini apa saja? 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Jadi, penghukum. Kira-kira kita ini kalau mendapati anak didik kita sering datang terlambat, seumpamanya pasti kamu Farel yang telat. Terus-terusan. Kita sering melakukan apa? Menghukum, ya. Menghukumnya dengan apa? Biasanya kalau terlambat suruh bersih-bersih, silakan dibersihkan ruangan sebelah, karena situ minta tanda tangan juga ya, minta tanda tangan ke semua guru yang ada di sekolah ini. Kemudian selanjutnya itu ada pembuat rasa bersalah. Apa ini maksudnya? Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya adalah teman. Ini maksudnya kita anggap murid kita itu sebagai teman kita. Seringkali kita juga seperti ini untuk mengorek keterangan dari anak didik kita. Ya, kenapa sih kamu nak? Kok tidak mau nulis? Katanya Bu Ana seperti itu. Kenapa kamu Beb? Kok cek malesnya? Kok tidak mau nulis? Kok sukanya itu lari-lari terus? Akhirnya diajak murid kita. Ajaklah murid kita. Itu arah pacong. Itu kan kata orang Madura ya. Kemudian lagi posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Jadi guru itu berfungsi sebagai pemantau. Ini ajli tok. Nah, anak itu tuh seperti itu. Oh, berarti anak itu tergolong anak yang nakal. Oh, anak ini tergolong anak yang cerdas. Nanti ini lebih lanjut akan dijelaskan. Ya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Kira-kira di antara 5 ini mana yang paling bagus dan sering kita lakukan? Kalau belum jawab, ini kita lanjutkan. Ya, ini dia posisi kontrol penghukum. Nah, kita ini dikategorikan penghukum apa tidak ya? Selama ini juga kontrol bagi saya. Penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Verbal itu ya berarti dengan kata-kata. Ya. Kalau hukum fisik, sapu yang bersih loh. Ini hukuman. Kalau dulu, zaman dulu, ketika saya masih sekolah, biasanya suruh keliling lapangan. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, mereka akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Seperti itu. Nadanya sudah lain. Itu adalah guru yang suka menghukum. Kamu selalu saja salah. Kenapa sih? Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi nada bicaranya itu seperti itu. Saya pun sering melakukan itu juga. Jadi kita kontrol bersama, ya. Ya, selanjutnya guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara kita guru kita sendiri. Padahal masih banyak yang lain ya, cara-cara yang lebih bagus. Pokoknya pecah sengkok. Apa katanya saya? Gitu. Oh, saya gurunya. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Salah berarti ya. Enggak, jangan ngomong salah dulu, tetapi kita teliti dulu mana yang lebih bagus. Yang berikutnya, ciri khas penghukum. Nah, ini ada ciri khasnya. Aduh. Yang pertama, nada suara tinggi. Aduh, apalagi ingat utara.
kadang-kadang kita sendiri ya. Teriak-teriak. Iya, teriak-teriak. Kemudian bahasa tubuhnya bagaimana? Bakal ngotot. Tak mau kecek nakalnya. Saya sendiri seperti itu. Jadi berarti kira-kira gimana ini? Selama ini saya ini masih salah. Dan jari menunjuk menghardik misalnya, terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Baik, kita lanjutkan untuk posisi kontrol penghukum. Nah, konsekuensi logis dari akibat penerapan guru yang seperti ini apa? Ini biasanya kemungkinan murid akan marah. Ya, karena apa? Karena merasa ini dipermalukan. Biasanya kan kita melakukan seperti itu tanpa sadar, kemudian didengar oleh murid-murid yang lain. Jadi kemungkinan murid kita akan marah dan merasa dendam atau bersifat agresif. Dan kadang-kadang kalau ketemu dengan kita di tengah jalan pun tidak akan menyapa. Aku benci sama guru itu. Dia sukanya menghukum. Dia sukanya akhirnya gimana? Anak kita merasa mempunyai rasa dendam kepada kita. Ini berarti memang kurang baik. Ada lagi. Biasanya anak yang pernah dihukum oleh seorang guru ini dulu kayaknya seingat saya pernah seperti ini ketika saya masih di SMP. Pada waktu itu saya tidak menghafal pelajaran bahasa Arab karena memang tidak siap. Akhirnya saya dibawa keliling ke setiap kelas. Akhirnya bagaimana? Saya malu mau ngomong yang keras kepada guru. Akhirnya apa? Ngambil buku dicoret-coret. Jadi dicurahkan kepada kertas itu. Itu pengalaman saya ketika masih jadi murid. Atau bahkan ini yang lebih parah, mencoret-coret meja tulis. Akhirnya titiknya diambil dicoreti, akhirnya merusak meja kita. Nah, itu adalah posisi kontrol penghukum. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira tadi posisi kontrol penghukum pernah kita lakukan atau tidak? Pernah. Tidak. Yang sekarang posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini lebih lembut biasanya. Seakan-akan anak kita benar saya bersalah. Mengakui kesalahannya. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lembut. Ini sebenarnya untuk posisi kontrol ini bisa digunakan untuk para guru, juga bisa digunakan oleh para wali murid. Iya, orang tua ketika di rumah anak kita seharusnya bagaimana menghadapi anaknya. Gitu ya. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi diam dulu, dimarahi dulu. Lalu anak-anak akan diam, yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Anak didik kita habis dimarahi ya biasanya diceramain, istilahnya katanya anak seperti itu. Diceramain kok belum ibu sekembang, ibu agama diceramain katanya anak kelas 6. Akhirnya selama diceramai, diingatkan bahwasanya yang dilakukan itu kurang benar, sampai anak-anak didik kita itu merasa bosan karena sering dimarahi, hanya diam, tapi di dalam hatinya berundal. Dongkol, ya. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika habis dimarahi, diceramai karena melakukan kesalahan,
Kamu kok seperti itu? Sudah diam semua. Coba kalian ingat, pejamkan mata kalian. Semuanya kalau di kelas tinggi biasanya seperti itu, so menenang. Pejamkan matanya, jangan bersuara. Bayangkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu ingatkan harus memberitahu kamu ya, tapi dengan suara yang lemah lembut. Kalau saya kurang lembut, mungkin biasanya ibu Amna bisa sampai menitiskan air mata. Diomelin tapi diceramai sambil menangis. Akhirnya ketika melihat air mata ibunya menangis, gurunya menangis di depan, yang sering ini Bu Amna menangis. Ya, akhirnya muridnya ikut nangis, tersentuh karena muridnya merasa bersalah. Benar, maafkan kami Bu. Akhirnya mereka mau pulang bersalaman. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah seperti ini, kamu akan dipentong, nah, seperti itu. Pakar menangis itu buang nangis. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Saya kok berbuat seperti ini? Ternyata saya memang benar-benar salah. Kenapa ya seperti ini? Murid merasa tidak berharga. Kalau anak kan di kelas bawah, kalau sudah mulai SMP, SMA yang sadar, maka akan seperti ini dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangnya. Kalau di rumah berhubungan dengan anak itu ketika berada di rumah. Ciri khas pembuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, sedih, benar ini kalau Bu Amna ini. Nah, ini ketika dulu di kelas 5, ya benar ya, kelas 5. Ingat saya, setelah diomelin, diceramain katanya anak-anak ya, akhirnya suaranya dilembutin sama Bu Amna. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi ya, ini masalah terlambat. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Coba, ibu benar-benar kecewa sekali. Anak itu akan merasa bersalah. Iya, betul, saya telah mengecewakan semuanya. Saya telah mengecewakan guru saya. Ini adalah kontrol pembuat merasa bersalah. Konsekuensinya apa? Nah, ini. Akibat penerapan peran kontrol pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Yang kedua adalah murid merasa menjadi orang yang paling gagal. Ketika selalu semangat. Kadang-kadang seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai nomor 2. Lanjut. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol teman, sebagai teman. Jadi guru dianggap teman oleh murid atau sebaliknya. Jadi sudah benar. Sampai seperti ini nih, ya. Ayolah nak, coba masa kamu tidak kasihan kepada ibu, gitu ya. Ayo bantulah ibu demi bapak, demi ibu. Ayo ingat, tidak pada bantuan bapak kamu. Ayo ingat, tidak ada bantuan dari bapak selama ini. Ingat akan bantuan ibu selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa nak. Nanti ibu bantu bereskan. Dampak negatifnya apa? Ini kalau terlalu akrab dengan anak didik kita dan menganggap anak didik kita itu teman, maka ini dampaknya apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu adalah teman saya. Jadi murid merasa dikecewakan. Betul. Dan tidak mau lagi berusaha.
Konsekuensinya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Sering saya ini muridnya Bu Amina, saya ini muridnya Bu Sairo. Saya tidak akan peduli kepada guru yang lain, terutama guru saya sendiri. Ngapain? Tidak peduli kepada guru yang lain. Jadi kontrol teman. Kalau dilihat dari pertama, kedua, dan ketiga, kira-kira pernah kita lakukan semua apa tidak? Ya. Dan yang paling kejam yang mana kira-kira? Menghukum. Berarti ini tingkatannya. Tadi nomor 1 itu tingkatannya adalah terjelek gitu ya. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Nah selanjutnya yang keempat ya. Posisi kontrol pemantau. Memantau berarti mengawasi. Itu adalah sebagai pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Yang menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah ini pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini. Ayo anak-anak, kira-kira peraturannya apa? Kamu kok sering terlambat? Peraturannya apa biasanya? Peraturannya adalah wajib datang tepat waktu. Apa yang telah kamu lakukan? Saya terlambat. Sanksi atau konsekuensinya apa? Berdiri di depan kelas. Kalau berdiri di depan kelas berarti kira-kira apa itu? Hukuman. Aduh sulit. Ya, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Terkadang di catatan yang sering terlambat siapa? Kan biasanya seperti itu. Ada catatan khusus. Yang sering tidak mengerjakan PR si B. Kemudian lagi yang sering apalagi biasanya Tidak mengerjakan PR. ya PR. Kemudian untuk yang pelajaran agama tidak ikut jamaah siapa? Jadi ada apa tak? Saya. Saya ya, betul. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah, nah ini murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi ini Bapak Ibu, apabila kita menangani bentuk kesalahan daripada siswa dan siswi kita, usahakan jangan ditegur secara langsung, dimarahi, jangan. Jadi ya khawatir nanti ada rasa malu pada diri mereka. Contohnya seperti ini, karena anak-anak lari-lari, kita sudah memulai pelajaran mungkin sudah setengah jam, kemudian ada salah satu anak didik kita terlambat. Nah, yang harus kita lakukan apa? Ditanya dulu kan biasanya, hei Karin, hei kelas 5 aja, saya hafal kelas 5. Ila, kelas 2. Ila, kenapa kamu kok sering terlambat? Nah, ada yang antar Bu, maaf, ya sudah. Nanti kamu ketika istirahat ke ruangannya itu ya, itu kan aja. Jadi diberi bimbingan di ruang guru. Jadi jangan langsung dimarahi di depan kelas, kemudian dihukum di depan, karena ini dapat mengakibatkan mental anak didik kita menjadi down. Lebih baik kita panggil, tapi manggilnya ya jangan ketahuan anak-anak lah, istilahnya bisik-bisik nanti ke ruangannya itu ya. Yang terakhir ini posisi kontrol manager. Ini yang paling bagus di Indonesia.
Ya, posisi kontrol yang terakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ditanya di apa namanya di ruangan kita, di tempat itu. Ya, kalau malu ya dengan di kelas yang kosong ditanyakan, kenapa nak kamu kok terlambat? Karena bu saya masih bantu ibu di rumah karena bapak sakit, akhirnya saya yang membantu. Kamu tahu kan kalau terlambat datang ke sekolah itu sudah melanggar keyakinan kelas? Ya bu. Kira-kira kamu tahu enggak keyakinan itu, keyakinan yang kita buat tidak boleh dilanggar? Ya saya sudah tahu. Konsekuensinya apa nanti? Apa yang kita yakini nanti? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Itu nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada anak didik kita yang mempunyai masalah. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, nanti anak didik kita itu akan menjawab, oh iya bu, saya berarti sudah melanggar karena terlambat tadi, berarti keyakinan ini bu. Nah, menunjukkan keyakinan ini loh bu, sudah saya langgar. Kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Kita tanyakan kepada anak didik kita. Kita jangan sampai marah-marah di depan murid-murid yang lain. Ciri-ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus. Kira-kira kita gimana ya? Tulus enggak? Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, enak-enak sini. Ini contoh bahasa yang posisi kontrol manajer. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Sekolah dimulai jam berapa? Jam 7.15 ibu. Nah, itu aja. Tahu pak, jam 7 lah, kan? Kamu kok datang jam 8? Nih, tadi saya bisa menanyakan teman saya pak untuk mengerjakan tugas ini yang untuk ini PR ini ya, yang tidak mengerjakan PR yang untuk ini. Nah, ini dengan terlambat, kemudian yang di bawahnya tidak mengerjakan PR. Begitu ya anak didik kita itu. Kemudian cari solusinya bagaimana agar anak kita itu tidak terlambat lagi. Atau yang mempunyai kesalahan tidak mengerjakan PR, bagaimana caranya anak didik kita itu bisa mengerjakan PR sesuai kesepakatan atau keyakinan. Yang terakhir, fokus ada pada murid nanti untuk posisi manajer. Jadi kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi yang selalu kita terapkan, kira-kira mana saja tadi? Bapak Ibu? Penghukum, ya penghukum. Membuat rasa bersalah? Jarang banget. Teman? Ini mungkin anak-anak di kelas bawah ya, di kelas bawah. Pemantau, ini ketika kita sedang minta mood, biasanya kita harus memantau cadet bulan ini. Anda mood kan, gimana tahunnya? Ini loh kurang semangat belajarnya. Ini loh sukanya keliling-keliling, apalagi Habib sama Imam. Ada catatan semua. Yang terakhir manajer, berarti yang paling bagus adalah manajer. Jadi mari kita perbaiki bersama bagaimana cara menangani permasalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Kita niatkan diri kita bersama untuk memperbaiki kinerja kita, untuk memperbaiki cara mengajar kita, cara mendidik anak kita.
banyak. Insya Allah dengan izin Allah, kalau kita niat ikhlas untuk mendidik anak bangsa kita, insya Allah kita bisa. Mungkin untuk pertemuan ini Bapak Ibu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Amna, teman sejawat Ibu Badrul Jannah SAG dari UPT DSDN Sukolilo Barat 2. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Badrul Jannah selaku calon guru penggerak angkatan ke-7. Beliau telah memaparkan terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua teman, yang ketiga pembuat rasa bersalah, yang keempat pengontrol, dan yang kelima manajer. Dari kelima yang beliau jelaskan dan beliau paparkan, kami memahami tindakan apa yang harus kita lakukan terhadap peserta didik kita yang dapat menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi, kedisiplinan yang tinggi, dan tidak melakukan kesalahan yang sama tanpa mengurangi rasa hormat terhadap guru. Terima kasih Bu Badrul, kami sangat paham atas penjelasan Ibu. Semoga sukses dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.